Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ROI atau Return on Investment. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan perihal pembahasan materi Return on Investment. Saya akan menjelaskan strategi performance measurement return on investment. Rasio profitabilitas menurut Atmaja digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba perusahaan sehingga menantinya perusahaan akan mengetahui berapa besar laba yang didapatkan. Dan rasio tersebut sangat mendukung dalam perhitungan ROI karena dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Return on investment didefinisikan oleh Lukman Syamsuddin adalah sebagai berikut. ROI merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di perusahaan. Peningkatan laba ini mempunyai efek yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam pencapaian tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang akan direspon secara positif oleh investor, sehingga permintaan saham perusahaan dapat meningkat dan dapat menaikkan harga saham perusahaan. Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu turnover dari operating asset dan profit margin, keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. ROI dapat diperoleh dengan menggunakan rumus laba bersih sesudah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Kegunaan ROI adalah yang pertama itu sebagai alat kontrol dan berguna juga sebagai dasar pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. Yang kedua, digunakan sebagai alat ukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, berguna juga sebagai efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan. Saya akan menjelaskan contoh soal return on investment. Perusahaan A berinvestasi 500 juta dengan peluncuran produk baru dan hasil investasi untung yang diperoleh selama 1 tahun adalah 100 juta. Laba atas investasinya 600 juta dikurang 500 juta dibagi 500 juta. Lalu hasilnya dikali 100 juta sama dengan 20%. Kesimpulan dari pertanyaan di atas adalah semakin besar persentase profit yang dihasilkan investasi, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya ke depan. Lalu yang kedua, dalam menjalankan bisnis, seorang entrepreneur harus memperhatikan jumlah dana yang harus diinvestasikan dalam mencapai target penjualan. Itu adalah pembahasan tentang materi return on investment. Semoga materi yang saya bawakan tadi bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.